Guys, gue mau kasih info singkat nih buat yang lagi cari kamera-kamera buat bikin konten. Gue punya beberapa rekomendasinya nih. Konten di sini artinya nggak terlalu yang berat-berat banget ya penggunaannya. Jadi kayak misalnya buat ngevlog, bikin video pendek dan sejenisnya aja. Nah, beberapa kamera ini gue simpulkan berdasarkan pengalaman penggunaan gue ya. Yang dimana emang cocok banget buat diajak ngonten seru. Kayak yang kita tahu, kalau kamera itu ibarat temen ya bagi seorang konten kreator. Jadi pastinya harus yang seru alias mendukung kontennya. Oke, gue mulai langsung aja. Yang pertama, ada kamera dari Sony yaitu ZV-E10. Walaupun kamera ini sempat goib, tapi alhamdulillahnya sekarang udah bisa dibeli dimanapun. Khususnya di e-commerce kesayangan kalian ya. Berdasarkan hasil pengalaman gua, kamera ini emang enak banget sih diajak pergi-pergi, alias punya mobilitas yang cukup tinggi. Apalagi yang enak dari lensanya ini udah pakai yang imon ya. Karena kan biasanya kamera compact lensanya nggak bisa dibuka pasang kayak gini. Terus punya 24 megapiksel yang bisa hasilin gambar tajam dan bikin videonya juga udah bisa 4K 30 fps. Dan pastinya ada stabilisasi digitalnya juga. Jadi kalau mau buat ngevlog pakai handheld nggak terlalu shaking lah ya. Layarnya bisa di flip juga dengan touchscreen yang cukup responsif, dan yang enaknya lagi tahu nggak apa? Mic-nya ini udah stereo yang ditaruh di posisi yang cukup tepat ya menurut gua. Tapi kalian harus tambahin dead cat kalau mau hasilnya lebih jernih lagi. Autofocus udah jangan ditanya deh, pasti oke ya. Harga 11 jutaan menurut kalian worthy nggak nih buat kamera sekompak ini dengan lensa kitnya 16-50 mm? Lanjut yang kedua, gue kasih rekomendasi dari Fujifilm yang XS10. Kamera ini harganya berada lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dibanderol sekitar 17 jutaan, kalian bisa dapat body dan lensa kitnya sekaligus. Kalian tenang aja, nggak usah takut sama kualitasnya. Gue udah coba sendiri nih kamera, baik itu buat foto produk atau bikin video-video konten pendek sih ini oke banget ya. Walaupun cuma kamera bersensor APS-C, tapi dia punya kekuatan 26 megapiksel yang bisa menjangkau gambar semakin detail. Cocok banget nih buat kalian yang mau bikin foto produk ya. Untuk body bisa dibilang masuk dalam kategori mirrorless compact, dan bobotnya juga ringan banget. Autofokusnya dilengkapin sama 425 point AF hybrid system. Ditambah layar flip ke samping dan ada joysticknya juga. Jadi bisa mempermudah kinerja kita nantinya ya. The best lah kamera Fuji yang satu ini. Ketiga nih gue kasih dari brand Nikon yang Z30. Nah, walaupun ini kamera baru, tapi kalau dilihat dari harga dan kualitasnya bisa sangat bersaing ya. Di harga cuma 11 jutaan kalian bisa dapat spek kamera menengah ke atas. Kayak misalnya perekaman video 4K 30 fps dengan stabilisasi digital. Dan desainnya ini sangat mendukung banget buat kalian yang suka vlogging. Kecil, ringan, dan nyaman dipegang. Ada hybrid AF, eye detect, dan face detect-nya juga. Bisa menggunakan ISO sampai 51200 normalnya. Ditambah lagi kemampuan continuous shoot-nya bisa 11 fps. Jadi ini bisa dibilang salah satu kamera entry level zaman now yang kemampuannya video banget sih. Lanjut yang keempat, ada kamera dari Canon EOS R10. Nah, ini kamera cukup membingungkan banyak orang ya semenjak kemunculannya. Karena harganya yang kurang lebih setara dengan EOS RP, jadi pada bingung nih mau pilih yang mana ya. Tapi kita kesampingin dulu itu, karena di sisi lain kamera ini emang mendukung banget buat bikin konten ringan sampai menengah. Mengusung desain dari jajaran EOS R series menjadikannya kamera ini cukup ramping ya kalau dilihat dari samping. Di harganya yang sekarang mencapai 16 jutaan, kamera ini membawa segudang spek menggoda. Key fiturnya beberapa antara lain 24 megapiksel APS-C CMOS dengan dual pixel AF Mark II, rekam video 4K 30 atau bisa 4K 60 with crop serta HDR-PQ, 23 fps electronic shutter, layar touchscreen dengan 1 juta pixel lebih. Apalagi sekarang jajaran lensa RF udah cukup banyak pilihannya. Bisa lah jadi pilihan kamera yang tepat buat kalian. Nah, terakhir yang gua agak bingung sebenarnya mau rekomendasiin kamera yang mana ya, karena masih cukup banyak banget pilihannya. Tapi sebagai seorang reviewer yang baik, gua harus menentukan pilihan. Dan akhirnya pilihan gua jatuh ke Sony Alpha 7C. Iya, kalian gak salah denger kok. Ini bukan kamera baru, tapi berdasarkan pengalaman, ini kamera emang oke banget ya, bahkan sampai sekarang. Kalau gua ada duit lebih sih bakal gue beli nih kamera. Di balik kekhasannya dalam membuat video, Sony Alpha ini juga memberikan fitur yang cukup bersaing.
Apalagi semakin kesini semakin turun ya harganya. Sony A7C ini dihargain sekitar 23 jutaan dengan beberapa spek sebagai berikut ini. Pertama, kamera ini pakai sensor full frame dengan 24 megapiksel, didukung juga sama prosesor Bionic X kebanggaan Sony Alpha, bisa perekaman 4K 30 dengan HLG atau S-Log 3, 693 poin AF hybrid juga, dan nggak ketinggalan stabilisasi di bodinya. Ini udah 5 axis ya, jadi nggak perlu ada keraguan lagi sih gue bilang untuk meminang kamera yang satu ini, kecuali budget kalian yang harus dipertimbangkan. Oke, sepertinya cukup sampai di sini info dari gua, rekomendasi yang semoga bisa membantu kalian dalam mencari kamera baru. Jadi gua simpulin dikit aja ya. Dari kelima kamera di atas, untuk beberapa kamera hybrid kayak EOS R10, Nikon Z30, atau Fuji X-S10 bisa kalian jadiin pilihan bagi yang kontennya itu foto ataupun video. Sementara untuk Sony ZV-E10 dan Sony A7C, gue lebih saranin buat konten video aja. Sekian dan terima kasih.